Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana liyakuna lil alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahallahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal muhtaramin, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya yang saya muliakan. Bersyukur kita pada kesempatan siang hari ini dapat melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini patut kita syukuri di saat ini. Sebahagian dari saudara kita masih ada yang terkendala untuk sholat karena meeting, rapat, due date, target dan seterusnya. Kita bersyukur dapat mendelay itu semuanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu yang dipraktikkan di tengah para sahabatnya adalah Rasul akan melantik salah seorang sahabatnya yang berkecukupan untuk mendampingi dua orang yang kesusahan. Kebiasaan ini dilakukan oleh Rasulullah baik pada saat mukim maupun pada saat safar. Jadi kalau kita mungkin sekarang mengenal ada amir safar gitu ya. Nah, Nabi dulu mendesain sesuatu yang jauh lebih detail dan teknis lebih dari itu. Jadi Rasul akan melantik salah seorang sahabat yang berkecukupan untuk mengcover dua sahabatnya yang kesusahan. Yang satu tadi itu ditugaskan untuk berkhidmat. Nah, dalam satu kesempatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Salman Al-Farisi untuk mendampingi dua orang sahabat. Pada ketika itu, setelah mendapatkan perintah instruksi dari Nabi, Salman ini kemudian balik ke rumah sebelum berangkat. Dan rupanya Salman itu kelelahan sehingga tertidur. Bangun-bangun, dua orang sahabat tadi itu nyusul kepada Salman dan bertanya, boleh enggak engkau bilang kepada Nabi, mintakan makan kepada Nabi karena kami lapar. Ini kisah saya jumpai di dalam tafsir Al-Qurtubi. Lantas kemudian Salman sesuai dengan perintahnya untuk berkhidmat kepada dua sahabat tadi, maka Salman jumpa kepada Nabi dan menyampaikan, saya datang untuk satu tujuan, memintakan makanan untuk dua sahabat saya. Kata Rasul, kebetulan di rumah nggak ada. Kamu pergi ke rumahnya Usamah bin Zaid.
bilang, sampaikan salam saya kepada Usama bin Zaid dan bilang bahwa saya disuruh ke sini oleh Rasul untuk meminta makanan yang akan kami berikan kepada dua sahabat. Sesampainya di sana, kebetulan Usama bin Zaid ini dulu termasuk di antara sahabat Nabi yang megang gudangnya Nabi. Jadi termasuk orang yang berpunya Usama bin Zaid ini. Maka Salman pun kemudian menjumpai sahabat Usama bin Zaid. Sampai di sana ternyata Zaid nggak ada. Maka otomatis Salman Al-Farisi ketemu dengan dua sahabat yang kelaparan tadi dan mengatakan, Usama Zaid nggak punya apa-apa, sehingga saya datang dengan tangan kosong. Bapak Ibu mendengar penjelasan daripada Salman Al-Farisi ini, dua orang sahabat Nabi itu kemudian nggak bisa menerima kenyataan. Padahal sebetulnya dia itu punya, tapi dia bakhil. Kata dua sahabat tadi, nggak mungkin Usama bin Zaid itu nggak punya makanan, karena dia ini salah satu di antara sahabat Nabi yang dipercaya oleh Nabi untuk pegang gudang. Jadi nggak mungkin dia nggak punya uang, nggak punya makanan. Punya dia itu sebetulnya, cuman dia bakhil. Jadi dalam bahasa riwayatnya itu bakhil. Lantas kemudian Usama bin Zaid, Salman Al-Farisi pun kemudian mengatakan, ya memang itu ceritanya. Sahabat tadi minta kepada Nabi, katanya Nabi nggak ada. Sekarang pergi ke Usama bin Zaid, katanya Usama bin Zaid pun nggak ada. Kalau gitu sekarang coba kamu pergi ke kabilah yang lain, mintakan makan untuk kami. Maka Salman Al-Farisi pun ngikut, karena memang itu tugas Nabi. Kalau bukan tugas Nabi pasti udah ngamuk ini Salman Al-Farisi ini. Ya kan, ini ada orang kok nggak tahu diri begini. Ya kan? Betul, akhirnya Salman Al-Farisi jumpa kepada kabilah dan memang kebetulan nggak ada. Ketika balik dilaporkanlah, memang nggak ketemu saya. Kata dua sahabat tadi, kalau seandainya kami meminta engkau pergi ke sumur Sumihah. Jadi dulu di zaman Nabi itu ada beberapa sumur, dan ini termasuk sumur yang airnya melimpah. Ini namanya ngeledek. Ini kayaknya yang masalah ini Salman. Dari awal Nabi katanya nggak ada. Sama Nabi disuruh ke Usama bin Zaid, nggak ada juga. Sekarang udah kami sarankan untuk pergi ke salah satu kabilah, nggak dapat juga. Kalau seandainya kami meminta engkau pergi ke sumur Rumaihah, pasti kamu akan bilang sumur itu lagi kering. Nah, maka kemudian diem, selesai. Memang nggak berhasil dapat makanan. Dua sahabat tadi itu rupanya diam-diam mengintai, memata-matai Salman Al-Farisi. Apa benar Salman Al-Farisi ini nggak punya makanan? Pada saat ngintai dan memata-matai itulah kemudian jumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasul mengatakan, mali khadratal lahmi fi afwahikuma. Kok ada apa sebenarnya? Kok saya melihat ada bekas daging pada kedua mulut kamu, kata Rasul. Apa ceritanya? Ada apa kok saya merasakan ada bekas daging di kedua mulutmu? Maka sontak dua sahabat tadi kemudian menjawab, ya Nabi Allah, wallahi ma akalna fi hadhil ayyami lahman wala ghairahu. Wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, demi Allah, kami ini beberapa hari ini enggak pernah sekalipun makan daging maupun makan yang lain. Berarti maksudnya memang beberapa hari ini enggak dapat makanan. Persis seperti itu.
mendengar jawaban dari dua sahabat tadi, kemudian Rasul mengatakan, saya melihat kamu telah memakan dagingnya Salman dan Usamah bin Zaid tadi. Bapak-bapak, riwayat ini yang menjadi asbabun nuzul ayat 12 dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, kebanyakan berprasangka. Inna sesungguhnya ba'dadh-dhanni, sebahagian dari prasangka itu ismun, dosa. Wala tajassasu, dan jangan memata-matai siapa kalian. Wala yaghtab, dan jangan pula menghibah. Ba'dukum ba'dha, sebahagian di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian itu mau salah seorang dari kalian itu ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya, maitan, dalam keadaan mati, fakarihtumu, bukankah kalian akan membenci hal itu? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabun, maha menerima taubat, rahimun, dan maha belas asih. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi dua sahabat tadi, gara-gara dia memata-matai dan mencurigai Salman Al-Farisi, dan bahkan mengatakan bahwa Salman ini yang problem, bahkan juga mengatakan yang bakhil itu Usamah bin Zaid, maka kedua sahabat tadi digambarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang sedang makan daging, padahal beberapa hari dia nggak makan daging, sehingga tajassus, memata-matai, sehingga mencurigai, sehingga menghibah. Itu diibaratkan oleh Allah di dalam ayat 12 surah Al-Hujurat ini sebagai orang yang memakan bangkai saudaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, maka kalau kita perhatikan pelan-pelan, kehidupan kita ini sekarang kayak begitu kebanyakannya. Kita ini sering mencari aib orang lain, memata-matai, enggak jumpa, dicungkil-cungkil supaya ketemu. Padahal spiritnya, kata Nabi, kalau seandainya kamu melihat aib bukan disebarkan tapi ditutup, ini udah enggak tahu aib tapi malah justru nyungkil-nyungkil supaya ketemu aib saudara. Kata Nabi, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya semuslim, saudaranya yang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, pasti dia ini akan ditutup aibnya pada hari kiamat. Siapa yang bisa memastikan bahwa setiap kita tidak memiliki aib? Enggak ada. Awal mula seseorang itu gemar untuk mengumbar aib orang lain itu karena dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini pangkalnya. Imam Al-Ghazali ketika membicarakan tentang maksiat hati, Imam Al-Ghazali mengidentifikasi ada penyakit utama yang diderita oleh hati seseorang manusia. Yang pertama hasad, yang kedua riya, yang ketiga sombong. Jadi kalau orang hasad ketemu orang riya, ketemu orang yang sombong, selesai. Kalau tiga sifat ini terkumpul dalam diri seseorang, selesai masa depannya.
Hasad, nggak suka kalau ada orang lebih baik, lebih maju, lebih, nggak mau dia. Sehingga efeknya apa? Kemana-mana dia riya untuk memastikan supaya dirinya tertutupi aibnya, maka buat pencitraan, imaging yang ditampakkan yang baik-baik saja. Dan ujungnya adalah at-takabbur. Sehingga Ghazali ngasih cara gimana supaya orang itu enggak takabur. Pertama, kalau kamu ketemu orang lain, bangun keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik daripada kamu, kata Imam Ghazali. Kalau ketemu orang yang lebih kecil, kalau ketemu sama anak kecil, ini saya jumpa di kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali di bagian terakhir. Kalau kamu ketemu sama anak yang lebih kecil, bilang dia lebih dulu Islamnya berbanding saya. Maaf, kalau ketemu sama anak kecil, bilang bahwa dia maksiatnya sedikit berbanding saya. Karena saya ini lebih tua, maka potensi untuk melakukan maksiatnya lebih besar. Dengan demikian maka anak kecil tadi itu lebih baik. Kalau ketemu sama orang yang lebih besar, bangun keyakinan di dalam dirimu bahwa dia ini lebih dulu masuk Islamnya dan lebih dulu mengenal Allahnya berbanding dengan saya yang belakangan lahirnya. Dengan demikian berarti dia lebih baik berbanding saya. Saya sama Ustadz Zainal duluan mana kenal Allahnya? Ya, yang duluan hidup. Ustadz Zainal sama Ustadz ini duluan mana? Jadi ngomongin umur ya, ini sensitif. Nah, kalau ketemu orang yang jahil, katakan bahwa orang jahil itu lebih mulia berbanding dengan kita. Kenapa? Orang jahil ini kalau maksiat sama Allah, maksiatnya karena nggak tahu. Tapi kalau kita yang tahu ini, kalau maksiat kan karena tahu. Udah tahu maksiat lagi, berarti double dosanya. Kalau orang yang jahil melakukan kemaksiatan, melakukannya karena nggak tahu. Jadi itu cara-cara yang disarankan oleh Imam Ghazali untuk membangun ini. Nah, maka kadang-kadang, salah satu bukti Pak, tadi saya menyebut Salman, saya menyebut Usama bin Zaid, tetapi saya tidak menyebut dua orang sahabat tadi. Siapa sahabat tadi? Kenapa kok nggak disebutkan? Karena dua sahabat tadi itu perangannya nggak baik kan? Dan ternyata yang kayak begitu telah dicontohkan di dalam transmisi hadis. Kita cari di kitab tuh nggak dijelaskan, cuman bilang rojulan gitu aja. Dua orang laki-laki, tapi nggak disebutkan siapanya. Loh kita ini Pak, kalau ada masalah, ada kawan kita yang punya aib, itu detail kita hafal, namanya, rumahnya, pekerjaannya. Dan kita sangat berambisi untuk share. Kita jadiin status kita punya medsos. Padahal kata Nabi itu, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Ya Ustadz, ini kan sebetulnya kita nyari pelajaran supaya anak-anak kita nggak niru. Ada misalkan kita punya teman di kampung, di komplek, ternyata anaknya misalkan perempuan kena masalah penyakit sosial, dia meneladani Bunda Siti Maryam. Tahu maksudnya? Kalau Bunda Siti Maryam tuh nggak kawin tapi punya anak. Nah sekarang tuh banyak yang kayak begitu. Ya kita kan mengambil pelajaran supaya anak-anak kita, Pak, kalau ngambil pelajaran cukup substansi kejadiannya saja. Enggak usah disebut di mana blok rumah tinggalnya, enggak usah disebut di mana dia sekolahnya. Kalau orang yang punya aib itu terdedah aibnya, dia enggak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Mau pergi ke masjid pun diolok-olok sama orang, loh sok ngerasa baik kemarin juga begini-begini. Nah ini ada wartawan gak ini? Bad news is good news katanya gitu ya. Nah ini wartawan pasti nanti hisabnya banyak. Tapi kalau untuk di pengadilan, nah itu bolehlah, mustahak memang, ya kan?
Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita punya cara kadang-kadang gitu. Semuanya tuh kenapa ya? Karena kita nggak ngerasa lebih baik. Kayaknya bangga banget kalau menunjukkan aib orang lain. Padahal kita ini nggak bisa memastikan masa depan kita ini bagaimana. Baik buruknya orang tuh yang menentukan Tuhan. Dan itu tahunya kapan, nanti di hari kiamat. Dan itu masih gaib. Kalau sekarang saat ini kita ini sujud di masjid, bulan depan kita nggak tahu. Tahun depan kita nggak tahu. Tentu kita berdoa waliyadzubillah. Begitu pula kalau kamu melihat orang kafir, kata Imam Ghazali, anggap dia mungkin bisa lebih baik, jangan-jangan nanti dia dapat taubat. Setelah taubat dia masuk Islam. Setelah masuk Islam amalannya lebih baik dan kemudian mati wafat dalam keadaan itu. Sementara kita nggak tahu, jangan-jangan tersesat. Waliyadzubillah. Cerita ada banyak, kisah ada wujud. Orang yang hafal Quran pun bisa murtad. Orang yang memusuhi Nabi pun dulu pada saat itu bisa baik. Bapak ingat nggak siapa nama perempuan yang membuat sayembara atas balas dendam bapaknya yang dibunuh pada saat perang Badar, pada saat perang Uhud, pada saat perang Badar? Siapa yang bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, saya akan kasih ganjaran yang banyak, kalau dia budak saya bebaskan. Tahu nggak siapa nama perempuan ini? Yang ketika Hamzah itu udah berhasil dibunuh, maka dadanya itu dibuka sama pedang, ditarik dia punya jantungnya, dijadiin liontin. Siapa nama perempuan ini? Hindun. Nabi lihat cara pendekatannya Nabi. Hindun ini dari rahimnya ada anak namanya Abu Sufyan. Pendiri Bani Umayyah itu adalah anaknya Hindun, dan Hindun pun juga akhirnya masuk Islam. Jadi kalau kayak begitu, siapa yang bisa memastikan orang yang paling baik di atas muka bumi ini? La nuzakki 'alallahi ahada wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan ngerasa paling, sebab hanya Tuhan yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ini hati-hati Pak soal aib ini. Ini kisah terakhir. Ini setengah 12, belum makan kan? Sedikit boleh kan? Ini kisah, memang bukan hadis, tapi kisah ini saya dengar langsung dari seorang ulama dari Syria. Di sebuah kampung di Syria, itu ada seorang ulama, hafal Quran, hafal hadis, ngajar ngaji, khotib. Ulama lah, tokoh. Satu kesempatan pada satu malam dia ini mimpi jumpa Nabi. Jumpa Nabi ini wujud dalam hadis. Dan siapa yang menjumpai Nabi dalam mimpinya pasti itu Nabi, karena Nabi itu tidak bisa diserupai. Tapi kadang-kadang cerita yang aneh-aneh beragam itu tergantung sumber periwayatnya betul apa tidak ya. Tapi ini paling tidak saya dengar dari orang yang mendengarkan langsung. Malam pertama dia mimpi jumpa Nabi dan bilang, kirim salam kepada orang yang penjual sayur yang tinggal di pojok kampung sana. Sang imam ini sebetulnya heran, apa keistimewaannya tukang sayur itu? Kok sampai-sampai Nabi mengirimkan salam kepadanya melalui mimpi, datang ke mimpi saya. Ini Ustadz ini nggak mau nyampain. Ustadz, walaupun Ustadz manusia juga. Malam kedua datang lagi sama Nabi, sampaikan salam saya kepada tukang sayur di pojok kampung tadi, bilang ke dia nanti dia masuk surga. Dia makin penasaran, apa amalannya tukang sayur ini? Saya akan coba melihat besok apa yang dia lakuin sampai dia mendapat keistimewaan kayak begini. Sampai malam ketiga Nabi hadir dalam mimpinya Ustadz tadi, Syekh di kampung tadi, sampaikan salam saya kepada tukang sayur di pojok kampung tersebut, bilang dia masuk surga dan dia akan bersama saya. Oh, ulama ini makin puyeng Pak.
Yang hafal Quran gue, yang hafal hadis gue, yang ngajar gue, yang khotim gue. Tapi kok yang dapat garansi ya, yang mendapat garansi masuk surga kok tukang sayur? Kira-kira logik nggak dia? Ini malah gue yang ustadz, gue yang hafal Quran, kok malah dia yang dapat jual gitu kan? Maka ustadz ini berpikir gimana caranya supaya saya tetap menyampaikan amanah mimpi, tapi saya tahu amalan dia. Nggak mau rugi ini ustadz. Ini kejadiannya bukan di Indonesia ya, di Syria, daerah kampung namanya Nabulsi. Maka dia berpikir ketemu, udah saya besok akan ketemu dia. Nang, saya datang ke sini ada hal yang ingin amanah yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebelum saya menyampaikan amanah, saya minta Mamang berjanji nanti apa yang saya tanyakan Mamang wajib menjawab. Maka tukang sayur tadi heran, lu ini ustadz apaan? Ustadz kalau mau nyampain lah. Saya masa disuruh berjanji untuk menjawab pertanyaan yang saya belum tahu? Nggak mau katanya. Kata dia nggak mau. Tapi dirayu akhirnya baiklah. Kalau seandainya memang ustadz maunya kayak begitu, saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya. Yang saya nggak mampu jawab, yang nggak bisa jawab, maka jangan dianggap saya menyalahi janji. Begini Mang, saya 3 malam berturut-turut itu mimpi jumpa Nabi. Malam pertama Nabi bilang sampaikan salam saya kepada tukang sayur di pojok, ya Mamang berarti. Malam kedua sama, sampaikan salam kepada tukang sayur di pojok kampung, bilang dia masuk surga. Waktu itu saya nggak mau bilang, nggak mau menyampaikan kepada Mamang. Masalahnya Nabi datang ke malam ketiga dengan pesan yang hampir sama, bahkan bilangnya di malam ketiga akan masuk surga bersama Nabi. Udah, amanah sudah saya tunaikan. Sekarang mohon Mamang jawab, apa amalan Mamang sampai kemudian mendapatkan keistimewaan jaminan dari Nabi itu? Maka Mamang tadi mulai Pak, mukanya memerah, telinganya bergemetar, mulutnya bergemetar. Maka ustadznya juga makin bingung, saya belum bertanya kok sudah menjawab. Akhirnya gini, saya mau bercerita, asal ustadz juga tidak menceritakan hal ini kepada siapapun kecuali selepas saya meninggal dunia. Kata tukang sayur. Ini tukang sayur luar biasa juga ini, jangan-jangan hafal Quran juga ini. Iya kan? Di sini ustadz aja nggak hafal Quran, kalau di sana tukang sayur bisa hafal Quran. Jadi begini ceritanya ustadz. Dulu saya menikah itu dijodohkan. Saya menikah dijodohkan dengan anak paman. Nah, orang Arab itu biasa nikah sama sepupu itu kan, untuk mengokohkan keluarga besarnya itu. Ya saya nurut sama keluarga besar. Cuman masalahnya usia pernikahan kami 7 bulan, usia kandungan istri saya 9 bulan. Loh kan? Saya ulang ya. Saya ini dinikahkan dengan sepupu saya. Saya nggak pernah kenal sebelumnya. Tapi ketika pertemuan ya memang saya mau. Masalahnya bermula pada saat usia pernikahan kami itu 7 bulan. Usia kandungan istri saya 9 bulan. Itu anaknya siapa? Hah? Anaknya siapa Pak? Kalau kejadian gini sama Bapak, kira-kira Bapak mau ngapain? Hah? Hah? Pak? Iya, mau diapain? Maka pada saat itu saya tahu dunia seperti kiamat. Rumahnya atap kayak mau roboh. Tapi saya kendalikan jiwa saya. Sejak saat itu saya kemudian banyak diam.
saya tidak berniat menceraikan istri, tapi saya terpukul luar biasa. Masalah ini saya bawa minta keadilan kemanapun, pasti saya menang. Saya bilang ke keluarganya, pasti keputusan keluarga saya yang menang, dan kemungkinan dia diusir dari kabilah kampungnya. Kalau saya bawa ke pengadilan sekalipun, pengadilan manapun pasti akan memenangkan saya. Tapi semua itu enggak saya lakukan. Saya tetap memberi nafkah seperti biasa. Dan sejak saat itu rupanya istri saya juga semakin baik. Sampailah kemudian masa kelahiran. Kebetulan lahir menjelang subuh. Maka setelah dibersihkan, setelah melahirkan, saya letakkan bayi itu di atas keranjang. Saya menunggu kira-kira tuan imam di masjid itu sholat. Ketika itu saya masuk masjid sambil membawa keranjang berisi bayi. Imam sudah masuk ke rakaat kedua. Saya letakkan keranjang berisi bayi itu di belakang, saf paling belakang, dan saya kemudian ikut sholat. Setelah imam salam, bayi tersebut kemudian menangis, sehingga membuat sontak jamaah yang ada di situ termasuk imamnya bergegas mencari sumber suara, ternyata bayi, jabang bayi yang belum dibersihkan. Selepas itu saya segerakan untuk menyelesaikan sholat. Selepas salam saya bilang, tuan imam, tadi saya sebelum berangkat ke masjid menjumpai keranjang ini di tengah jalan dan ternyata ada isi bayinya. Saya bawa ke masjid dan inilah yang membuat saya lambat datang sholat subuh. Saya sengaja bawa ke masjid. Saya ingin supaya tuan imam dan seluruh jamaah di sini untuk menjadi saksi. Karena saya yang menemukan bayi ini, maka saya yang akan mengangkat menjadi ayah asuhnya. Bapak, setting historisnya, orang sono itu kan nggak biasa seperti istri bapak-bapak yang setiap pagi pergi ke pasar, sehingga kalau ada orang hamil juga ketahuan, iya kan? Jadi nggak tahu kalau ada orang hamil, cuman kalau punya anak kan ketahuan. Lu ini usia baru menikah baru 7 bulan kok udah lahiran, kan begitu. Nah, dia membuat skenario itu untuk apa? Untuk menutupi aib. Untuk menutupi aib. Demi Allah, kata dia, kalau saya mencari keadilan pasti saya akan dapat. Tapi kan nggak saya ambil. Kalau istri saya itu diusir dari kampung dan kabilahnya, dia akan kemana lari? Bisa-bisa menjadi PSK, bisa-bisa menjadi pelacur, ya enggak? Kalau di sana itu kalau udah diusir dari keluarganya mau kemana lagi? Tapi itu enggak saya lakukan. Kalau memang betul bahwa Rasulullah itu hadir di dalam mimpi Ustadz dan mengirimkan salam untuk saya, memberitahu saya masuk ahli surga dan akan bersama Nabi, mungkin gara-gara saya menutup aib itu. Sehingga kita jadi ingat yang disampaikan oleh khatib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tukang sayur tadi tidak mencari keadilan, tetapi dia mengambil makom ihsan. Adil itu sebanding, tapi kalau ihsan atasnya. Jadi kalau begitu simpelnya ada makom dolim, ada makom adil, dan ada makom ihsan. Tukang sayur tadi tidak mencari kalau dolim bisa loh, tahu isinya kayak begitu, wah udah bisa membabi buta dia melakukan pembalas dendamnya. Tapi itu enggak diambil. Jangankan kok zalim, adil aja enggak diambil sama dia. Kalau seandainya misalkan dia bilang cerai tanpa ada alasan apapun, selesai kan sebetulnya. Adil. Saya tetap bisa melampiaskan kekecewaan, tapi istri saya masih bisa mungkin nanti dapat suami yang lain. Itu adil. Tapi itu pun nggak diambil. Tapi yang diambil adalah makom ihsan.
Makanya kenapa bunyinya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bapak, ini mudah sekali untuk menyebar keaiban, dan kalau orang itu sudah disebar melalui ini, habis karakter kehidupan masa depannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.